yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk memulai sapaan teduh kita di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas hari baru yang masih boleh Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami rindu disapa oleh firman Tuhan supaya menjadi penguat bagi kami menjalani setiap hari-hari kami, supaya kami menjadi lebih berani dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala momen kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 12 ayat yang keempat. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apakah bisa kita bersyukur dalam situasi yang berat? Ini yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi situasi berat itu mereka alami karena ketidaksetiaannya sendiri. Dan di saat mereka harus menghadapi beratnya hidup, Nabi Yesaya mengajak mereka untuk bersyukur. Karena Yesaya tahu, dalam ayat yang pertama, pasal yang ke-12, Yesaya mengatakan bahwa Tuhan memang telah murka, tetapi murka Tuhan tidak kekal. Murka Tuhan sudah surut. Ada kasih Tuhan, ada pengampunan Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang akan menyelamatkan umatnya. Pengenalan akan Allah itu sangat penting. Dan karena pengenalan akan Allah yang dimiliki oleh Yesaya, dia tahu bahwa murka Tuhan atau kemarahan Tuhan tidak berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi umatnya. Ketika kita dekat, ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita menjadi tahu apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Menurut Yesaya, respon umat seharusnya yang pertama bersyukur, dan yang kedua adalah memanggil nama Tuhan, dan yang ketiga adalah memberitakan dan memasyurkan tentang namanya. Ini juga yang harus bisa menjadi point of view kita sebagai orang percaya zaman saat ini. Kita para pengikut Tuhan, terkadang kita pun bisa tidak setia. Ada kalanya kita jatuh dalam dosa, dan ada masa kita terpuruk oleh karena kesalahan sendiri. Kita menjadi orang yang terhukum. Tapi lihat bahwa cara Tuhan membawa kita kembali terkadang melalui kesulitan-kesulitan itu, supaya kita menyadari dan kembali. Dan dengan teguran-teguran itu justru untuk kebaikan kita sendiri yang Tuhan rancangkan. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita diminta untuk bersyukur saat senang, itu kan mudah. Tetapi ketika kita diminta untuk bersyukur saat sedang dalam masa introspeksi diri, bersyukur saat sedang kesulitan, itu yang diingatkan oleh firman Tuhan dalam kitab Yesaya hari ini. Ya, bahwa ada berita baik, sekalipun Tuhan terkadang menegur kita, tapi Tuhan juga akan tetap mengampuni kita. Dan Allah adalah sumber keselamatan kita. Sehingga susah senang, jangan kehilangan rasa syukur. Susah senang, tetap panggil nama Tuhan, tetap ceritakan pada Tuhan, dan alamat doa kita, alamat pujian kita itu harus jelas kepada Tuhan kita. Dan pakaikan juga pengalaman-pengalaman kita, baik pengalaman senang, juga pengalaman yang kurang menyenangkan, itu menjadi kesaksian hidup kita tentang Tuhan yang penuh
pengampunan itu, tentang Tuhan yang selalu memberikan kita kesempatan kedua untuk kembali lagi ke jalannya, kembali lagi kepada kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita membuat hidup kita sedemikian bersyukur sehingga rasa syukur itu mengalir dari ucapan kita, mengalir dari pujian kita, dan mengalir juga dari seluruh kehidupan kita karena rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang senantiasa setia pada kita sekalipun di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah dalam segala situasi apapun kami boleh tetap melihat Tuhan mengasihi kami boleh tetap melihat Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali menjalankan dan melakukan apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Tuhan karena kami lemah, kami tidak mampu, dan kami adalah orang-orang yang gampang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa dalam surga, pada hari ini juga kami berdoa untuk GBKP Runggun Cilengsi dalam segala pelayanannya. Mari Tuhan berkati pendeta kami dan juga keluarga, penatua kami dan juga segenap pengurus-pengurus. Tuhan kiranya memampukan supaya jemaat di Runggun Cilengsi ini Tuhan juga boleh semakin kuat di dalam iman, bertumbuh dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Pelayanan semakin luar biasa dan semakin banyak jemaat Tuhan yang boleh terlayani. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami siap memulai aktivitas dan hari-hari kami hari ini. Tuhan kiranya senantiasa menolong dan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan mari kita tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.